Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat dong ya tentunya buat lanjutin maraton Harry Potternya. Alur cerita film ke-6 sudah menanti loh buat kalian tonton, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Film yang dirilis tahun 2009 ini tentunya masih menceritakan tokoh Harry dan juga dua sahabatnya dalam perjalanan buat ngalahin The Dark Lord Voldemort. Setelah di film sebelumnya Harry ditinggal mati satu-satunya keluarga yang dia punya. Gimana ya perjalanannya di film ke-6 ini? Nah, tanpa perlu banyak bacot lagi, yuk kita mulai aja. Cerita dimulai dengan 3 Death Eater yang menculik penjual tongkat sihir di Diagon Alley, serta menggemparkan dunia Muggle dengan menghancurkan jembatan Millennium di London. Scene lalu berpindah ketika Harry lagi duduk santai di sebuah cafe shop yang kemudian didatangi oleh Dumbledore dan mengajaknya berteleport ke sebuah desa terpencil. Di sana beliau menemui teman lamanya yang bernama Horace Slughorn. Dumbledore lalu mengenalkan Harry kepada beliau dan ngasih tahu kalau Harry masih bersekolah di Hogwarts buat beberapa tahun lagi. Ternyata tujuan Harry dibawa ke sana tak lain adalah buat mancing mantan dari gurunya Voldemort serta kedua orang tuanya itu supaya mau balik lagi ngajar di Hogwarts. Dumbledore tahu banget kalau Horace nggak bakal nyanyain kesempatan buat ngajar orang seterkenal Harry. Gak butuh waktu lama, Horace Slughorn yang tadinya menolak langsung menerima tawaran dari Dumbledore dan setuju buat ngajar kembali di Hogwarts. Kemudian sepulangnya dari sana, Harry diantarkan ke rumah keluarga Weasley buat siap-siap karena libur sekolah sebentar lagi usai. Di sana sudah ada Hermione juga. Mereka semua menyambut kedatangan Harry yang datang secara tiba-tiba tersebut. Kemudian di desa berbeda diperlihatkan juga ibunya Draco yang ditemani Bellatrix lagi menemui Profesor Snape yang merupakan agen ganda. Mereka meminta agar Snape mau melindungi serta membantu Draco selama menjalankan tugas rahasia dari The Dark Lord di Hogwarts. Bellatrix bahkan sampai menyuruh Snape agar mau melakukan sumpah tak terlanggar. Sementara itu sebelum berangkat ke Hogwarts, Golden Trio Harry, Ron, sama Hermione menyempatkan buat mampir ke toko pernak-pernik milik Fred and George di Diagon Alley. Namun tiba-tiba mereka melihat Draco dan juga ibunya yang terlihat mencurigakan hingga memutuskan buat mengikutinya. Ternyata Draco pergi ke toko Borgin and Burkes di Knockturn Alley. Di sana Golden Trio melihat Draco dan juga beberapa orang lainnya lagi memeriksa sebuah lemari tua yang aneh. Kemudian di dalam kereta menuju Hogwarts, Harry mengungkapkan kecurigaannya kalau Draco sekarang sudah menjadi bagian dari Death Eater. Namun kedua sahabatnya itu masih nggak percaya dan menganggap Harry terlalu berlebihan. Harry yang masih sangat penasaran berencana buat memata-matai Draco sekarang juga. Menggunakan jubah gaibnya, dia menuju gerbong Draco sendirian lalu memperhatikan semua gerak-geriknya di sana. Dan setibanya di Hogwarts, ternyata Draco sudah menyadari kehadiran Harry di sana. Hingga saat semua orang sudah turun dari kereta, dia langsung menyerang Harry sampai membuatnya pingsan. Beruntung masih ada Luna yang melihat Harry tergeletak di sana. Dan tanpa pikir panjang, Luna pun segera membangunkan Harry serta ngajakin keluar sebelum kereta itu balik lagi ke London. Stop it, Harry. I know where you're going with this. It's happened. Relax, boys. It's probably just Just tell us. She was dead before you could wipe the drool. Selesai makan malam di aula besar, kepala sekolah langsung menyampaikan pidatonya serta memperkenalkan kepada semua murid guru ramuan mereka yang baru, yaitu Profesor Horace Slughorn, menggantikan Profesor Snape yang dipindah tugaskan buat ngajar pertahanan ilmu hitam. Lalu pagi harinya tibalah saat pelajaran pertama Profesor Slughorn. Namun Harry harus rela mendapatkan buku bekas karena terlambat datang ke kelas dan cuma buku itu yang tersisa di rak. Profesor Horace kemudian memperkenalkan sebuah ramuan bernama Felix Felicis atau ramuan keberuntungan. Beliau menawarkan ramuan tersebut sebagai hadiah bagi siapa aja yang berhasil meracik ramuan hidup bagai mati, yang resepnya sudah tertera di buku mereka masing-masing. Selama 1 jam waktu yang diberikan Profesor Horace, mereka semua terlihat sangat kesulitan dalam meracik ramuan itu. Tapi tidak dengan Harry. Dengan menggunakan beberapa catatan yang ada di buku bekasnya itu, dia berhasil membuat ramuan dengan sempurna. Hingga akhirnya mendapatkan hadiah sebotol kecil ramuan keberuntungan dari Profesor Horace. Felix Felicis. Get your books out.
Merlin's beard. It is perfect. Kemudian seusai pelajaran, Harry dipanggil Dumbledore ke ruangannya. Di sana Harry diperlihatkan beberapa botol memori yang berkaitan dengan Voldemort. Beliau lalu menuangkan salah satu ingatan itu ke Fansip dan menyuruh Harry melihatnya. Ternyata itu adalah memori saat pertama kalinya Dumbledore bertemu dengan Voldemort kecil, yang kemudian mengajaknya buat bersekolah di Hogwarts. Beliau lalu cerita kalau selama di Hogwarts, Tom Riddle sangat dekat dengan seorang guru, yaitu Profesor Horace. Lantas Profesor Dumbledore meminta bantuan Harry supaya mendekati guru itu dan mencari beberapa informasi penting darinya. Enjoying your classes? Who are you? Well, I'm like you, Tom. Or perhaps they're right. I'm not mad. Di luar kastil sudah terlihat beberapa Death Eater mencoba masuk ke Hogwarts, namun dinding sihir yang dibuat Dumbledore masih terlalu kuat buat mereka tembus. Lalu sementara itu Draco juga sudah memulai misinya dengan mencari sesuatu di sebuah ruangan, dan gak butuh waktu lama dia pun berhasil menemukan sebuah lemari tua mirip dengan yang ada di Borgin in Burgs. Scene lalu berpindah ketika tim Quidditch Gryffindor lagi siap-siap latihan buat nentuin siapa aja yang bakal jadi pemain inti di tim. Harry sebagai kapten tim yang ditemani Ginny segera memulai latihannya hingga akhirnya Ron berhasil merebut posisi kiper utama di tim Quidditch Gryffindor. Malam harinya saat bersantai, Harry terlihat masih dan selalu membaca buku bekas yang didapatnya di kelas Profesor Slughorn kemarin. Kemudian dia menemukan sebuah mantra asing tercatat di buku itu dan menanyakannya kepada Hermione. Meskipun jenius, Hermione juga belum pernah mendengar adanya mantra seperti itu. Karena penasaran, dia lantas menanyakan tentang buku yang selalu dibaca Harry serta siapa pemilik asli dari buku tersebut. Meskipun Harry sempat menolak, namun lewat Ginny akhirnya mereka semua tahu kalau pemilik aslinya adalah pangeran berdarah campuran atau The Half-Blood Prince yang masih misteri. I'd like to know whose that book was. Let's have a look, shall we? No. It says right here. This book is property of the Half-Blood Prince. The binding is fragile. Yeah. Saat Golden Trio menikmati musim dingin yang baru aja tiba, Harry yang melihat Profesor Slughorn menuju sebuah bar di dekat sekolah langsung ngajakin Ron sama Hermione buat mengikutinya. Sesampainya di bar, Harry sengaja duduk di tempat yang gampang dilihat oleh sang profesor. Dan benar saja gurunya itu langsung menyapa mereka begitu ngelihat Harry. Bahkan beliau juga secara khusus mengundang Harry dan juga Hermione buat datang ke acara makan malam di ruangannya. Kemudian saat di perjalanan pulang, mereka dikagetkan oleh Katy Bell yang mendadak kesurupan hingga pingsan di tengah hamparan salju setelah membuka paket yang berisi sebuah buku dan juga kalung. Hagrid yang juga lewat sana segera membawa Katy ke rumah sakit serta nyuruh Harry buat menyerahkan paket itu langsung ke Profesor Snape dan juga Profesor McGonagall. Leanne yang saat kejadian lagi bersama Katy nyeritain kalau paket itu mereka dapatkan dari dalam kamar mandi dan mestinya harus diserahkan langsung kepada Profesor Dumbledore. Itu berarti ada orang yang sudah berniat memberikan sihir tersebut kepada Headmaster. Harry refleks langsung menuduh Draco yang melakukan itu semua. Cuman karena nggak ada bukti yang kuat, Profesor McGonagall segera menyuruh mereka semua buat balik ke asrama. And nothing. Does anyone fancy a butterbeer? Lanjut, tibalah waktunya buat jamuan makan malam di ruangan Profesor Slughorn, yang mana ini bakalan jadi kesempatan bagus buat Harry untuk tambah dekat dengan guru ramuan tersebut. Di ruangan ini ada beberapa orang lainnya termasuk Hermione dan juga Neville. Bahkan ada Ginny Weasley yang datang telat hingga membuat Harry salah tingkah karena penampilan yang begitu mempesona malam itu. Seusai makan malam saat semua temennya udah pada balik, Harry memilih tetap tinggal buat nanyain tentang Voldemort ke gurunya itu. Ya meskipun sedikit kaget, Slughorn cuma bilang kalau dulu Tom cuma bocah biasa yang berambisi jadi penyihir nomor 1. Dan gak kelihatan sama sekali kalau dia bakalan jadi penyihir seperti sekarang. Miss Weasley, come in, come in. Be sure to give them both my best. Bye-bye. That's an intriguing object. Did Voldemort ever make the shelf, sir? Keesokan harinya tibalah pertandingan Quidditch pertama Ron. Terlihat dia pun sangat gugup bahkan hampir mengundurkan diri dari tim. Namun Harry segera menyuruhnya meminum air yang sudah pura-pura ia campurkan sama serum keberuntungan. Seketika Ron langsung bersemangat hingga akhirnya jadi pahlawan kemenangan bagi tim Gryffindor di pertandingan pertamanya.
Selesai pertandingan, Hermione menegur Harry yang sudah memberikan serum keberuntungan kepada Ron. Tapi nyatanya itu semua cuma akal-akalan Harry doang supaya Ron bisa semangat dan ngeluarin kemampuan terbaiknya. Serum keberuntungannya juga masih penuh karena emang belum pernah dipakai sama sekali. Malam harinya di ruang santai Gryffindor, Ron langsung terkenal di kalangan cewek-cewek. Bahkan Lavender, gadis yang dari awal udah naksir sama Ron, sampai nekat menciumnya di depan umum hingga terjadilah wik-wik itu. Hermione pun langsung cemburu dan seketika langsung lari serta menangis sejadi-jadinya di punggung Harry. How does it feel, Harry? Sebelum libur musim dingin, Profesor Horace mengadakan pesta private lagi di ruangannya, dan Harry pun kembali diundang. Tapi kali ini dia ngajakin Luna Lovegood buat nemenin dia karena pesta yang sedikit lebih meriah dari sebelumnya dan diharuskan membawa pasangan masing-masing. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Draco kembali beraksi dengan mendatangi ruangan kemarin. Dia meletakkan sebiji apel dalam lemari tersebut, kemudian membacakan sebuah mantra, dan ketika lemari itu dibuka kembali, apelnya sudah dalam keadaan tergigit. Dia tahu rencananya berjalan mulus. Kembali lagi ke pesta yang terlihat cukup meriah hingga Profesor Snape datang menemui Harry. Beliau ngasih tahu kalau Headmaster bakal melakukan sebuah perjalanan dan baru akan kembali setelah libur Natal usai. Harry diminta buat pulang dan menikmati liburannya. Lalu kemudian keadaan jadi sedikit kacau karena Mr. Fletch datang membawa Draco yang ketangkep lagi sembunyi di koridor lantai atas sendirian. Snape yang juga lagi berada di sana segera menyelamatkan Draco dengan membawanya pergi dari ruangan tersebut. Tapi tanpa mereka sadari, Harry membuntuti di belakang serta nguping obrolan mereka. Di sana Harry mendengar Draco mengungkapin kalau dirinya adalah orang terpilih serta Snape yang udah melakukan sumpah tak terlanggar buat ngelindungin Draco. Di dalam kereta perjalanan pulang di libur musim dingin, Ron ngejelasin kalau berani melanggar sumpah tersebut pasti bakalan mati. Hands off me, filthy squib! Certainly, Professor. I made the unbreakable vow. I don't understand. You die. Saat malam Natal, Harry yang menjalani liburan di rumah Ron ngasih tahu ke Profesor Lupin dan Nymphadora serta ayah dan ibu Ron tentang Draco dan keraguannya kepada Snape. Cuman di sini Lupin bersikeras kalau mereka harus percaya pada Snape karena Dumbledore juga mempercayainya. Kemudian ayah Ron juga ngasih tahu Harry kalau lemari yang dia ceritakan di Borgin and Burkes adalah lemari penghilang benda yang bisa membuat kita berpindah tempat dari satu lemari ke lemari lainnya. Lalu nggak berapa lama setelah itu, rumah keluarga Weasley diserang oleh dua Death Eater dan salah satunya adalah Bellatrix Lestrange. Harry yang masih dendam seketika langsung mengejar cewek gila itu ke arah ladang dan diikuti oleh Ginny. Khawatir akan keselamatan dua bocah itu, Lupin, Nymphadora serta Arthur Weasley segera menyusul. Dan saat sampai di tengah ladang, dua Death Eater itu sadar kalau di rumah nggak ada yang jaga hingga mereka berdua segera pergi dan menghancurkan rumah keluarga Weasley. Singkat cerita, liburan telah usai. Di Hogwarts, Dumbledore yang juga baru aja balik dari perjalanannya langsung manggil Harry ke ruangannya. Beliau memperlihatkan lagi sebuah memori kepada Harry. Di sana terlihat Tom Riddle lagi ada di jamuan makan malam Profesor Slughorn. Lalu setelah semua orang balik, Tom yang masih tetap tinggal berniat menanyakan sesuatu kepada beliau. Tom juga bilang kalau profesor lain mungkin bakalan salah paham dengan pertanyaan ini. Dia menanyakan tentang sebuah sihir aneh yang ia temukan di perpustakaan ruang terlarang. Namun ketika mendengar pertanyaan muridnya tersebut, Horace langsung terlihat marah besar kepada Tom. Harry merasakan ada yang aneh, begitu juga dengan Dumbledore. Beliau yakin kalau memori yang mereka lihat itu sudah nggak asli lagi dan tentunya sudah sedikit diubah oleh Slughorn sendiri. Kemudian beliau kembali meminta kepada Harry buat ngebujuk guru ramuan itu agar mau memberikan memorinya yang asli. Bagaimanapun caranya dan gak boleh gagal. Beliau berasumsi kalau ingatan dan memori tersebut adalah kunci buat mengalahkan Voldemort dan menyelamatkan dunia sihir. Sir, something on your mind, Tom? Yes, sir. Keesokan harinya, Harry langsung bergerak dan menemui Profesor Slughorn. Dia menanyakan persis seperti apa yang pernah dipertanyakan oleh Tom Riddle waktu itu. Namun jawaban dari sang profesor terdengar beda, hingga Harry yang gak sabaran langsung menyinggung masalah Tom Riddle, yang mana itu membuat sang profesor sadar kalau Harry adalah suruhannya Dumbledore. Beliau langsung marah dan kemudian sedikit menjaga jarak dengan Harry. Beberapa kali Harry sudah mencoba menemui gurunya kembali, namun beliau tetap menghindar.
Kemudian suatu malam ketika Harry balik ke kamarnya, dia mendapati Ron yang sedang dimabuk cinta setelah memakan cemilan pemberian dari Rotville Daven di ranjang Harry. Dia tahu kalau Ron sudah terkena ramuan cinta dan seketika Harry langsung mendapatkan ide buat ngebawa Ron ke Profesor Slughorn untuk meminta penangkalnya, dan benar saja sang profesor yang merasa kasihan sama Ron akhirnya mau menemui Harry. Lalu setelah Ron sadar, beliau menyuguhkan minuman buat mereka bertiga. Namun tiba-tiba Ron yang meminum duluan langsung tergeletak di lantai karena keracunan. Harry yang panik langsung lari ke lemari Profesor Horace buat ngambil sesuatu, dan untungnya Ron masih bisa diselamatkan malam itu. Esok harinya di rumah sakit, Ron dijenguk sama beberapa guru. Di sana juga ada Profesor Horace membawa minuman yang menyebabkan Ron keracunan. Dan setelah dicek, ternyata beliau mendapatkan botol itu dari orang lain yang awalnya mau beliau hadiahkan kepada Dumbledore. Sudah 2 kali Headmaster mau dibunuh, tapi untungnya selalu gagal. Kemudian datanglah Lavender si bucin buat ngejengukin Ron. Cuman yang bikin kaget dalam pingsannya, Ron malah selalu menyebut nama Hermione hingga membuat Lavender nangis dan lari saat itu juga. Well, para orang tua jomblo di samping mereka ternganga melihat semua ini. Kemudian sekeluarnya Harry dari rumah sakit, dia melihat Draco jalan sendirian ke lantai paling atas. Namun setelah diikuti, dia malah menghilang secara misterius. Sementara itu di ruangan tersebut, Draco kembali mencoba lemarinya, tapi kali ini menggunakan objek burung. Di aula besar, Harry terlihat masih membaca buku milik The Half-Blood Prince dan masih sangat penasaran dengan mantra yang ada di catatan buku tersebut. Lalu saat itu dia ngeliat si Katie Bell yang sudah balik lagi ke Hogwarts. Lantas nggak nunggu waktu lama, Harry langsung menanyainya tentang kejadian kemarin. Tapi sayang Katie sudah nggak ingat apa-apa saat kejadian tersebut. Dari kejauhan terlihat Draco yang gugup dan menjauh pergi dari aula. Harry yang curiga segera mengikutinya sampai ke kamar mandi nggak kepake. Di sana 2 orang itu saling serang hingga Harry akhirnya berhasil melumpuhkan Draco menggunakan mantra yang ada di buku milik pangeran berdarah campuran tadi. Efeknya Draco sampai sekarat hingga mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya. Untungnya Profesor Snape segera datang hingga Draco pun bisa diselamatkan. Di asrama, Harry nyeritain semuanya ke Ginny dan juga sahabatnya. Khawatir bakalan terjadi hal buruk kepada Harry, Ginny nyaranin buat ngebuang buku itu sekarang juga. Dia lalu membawa Harry ke ruangan kebutuhan buat membuang buku tersebut, yang mana ruangan itu juga yang sering didatangi Draco selama ini. Di sana Harry juga melihat lemari yang sama dengan yang ada di Borgin and Burkes, cuman dia masih belum begitu sadar akan dampaknya. Kemudian Ginny pun menyuruh Harry menutup matanya hingga mereka pun berciuman di sana. Lanjut di koridor, Harry yang lagi jalan bareng Ron berpapasan sama Profesor Slughorn. Kemudian dia teringat akan ramuan keberuntungannya dan berniat menggunakan itu buat membujuk sang profesor agar mau memberikan memori yang asli. Tanpa membuang-buang waktu saat itu juga, Harry segera meminum ramuannya. Efeknya dia pun merasakan sesuatu yang beda, bahkan jadi terasa lebih ceria dan juga semangat. Slughorn usually eats early, takes a walk. Feel. Excellent. Hi. Cuman yang aneh bukannya mencari Profesor Slughorn, Harry malah berpikir mau menjenguk Hagrid di rumahnya. Kemudian dia pun langsung mengikuti nalurinya buat menuju gubuk Hagrid. Benar saja di perjalanan Harry malah ketemu sama Profesor Slughorn dan beliau malah maunya diajak Harry ke gubuk Hagrid. Tapi siapa sangka di sana mereka menemui Hagrid yang lagi berduka karena sahabatnya si Aragog, laba-laba raksasa yang telah mati. Harry! Well then by all means come along, sir. But what makes you say that? Well. Setelah selesai nguburin Aragog, mereka berdua lanjut menemani Hagrid yang lagi sedih dengan minum-minum serta bernyanyi. Sampai ketika Hagrid tertidur duluan, tersisalah Harry berdua dengan Profesor Slughorn. Gak butuh waktu lama, dengan sedikit bujukan dan bantuan dari ramuan keberuntungan, Harry akhirnya berhasil mendapatkan memori yang asli dari Profesor Slughorn. Lantas dia pun segera membawanya ke Fansip buat dilihat bareng bersama dengan Profesor Dumbledore. It's true. I am the chosen. I'm not afraid of the name, Professor. Brave, Professor. I know why you're here.
Dalam memori tersebut ternyata sihir langka yang dipertanyakan Voldemort waktu itu adalah Horcrux. Horace juga memberitahunya kalau itu adalah salah satu jenis sihir hitam, di mana seorang penyihir membelah jiwanya ke dalam sebuah benda dan dengan begitu dia bisa melindungi dirinya meskipun tubuhnya dihancurkan sekalipun. Tapi untuk membelah jiwa haruslah dengan cara membunuh orang lain. Tom juga menanyakan apakah mungkin seorang penyihir dapat membuat 7 Horcrux sekaligus. Kemudian setelah menyaksikan itu, Dumbledore langsung terlihat lemas. Beliau mengatakan kalau Voldemort pasti sudah membuat lebih dari 1 Horcrux yang tentunya sudah diletakkannya di berbagai tempat. Salah satunya adalah buku harian Tom Riddle yang sudah dihancurkan Harry di Chamber of Secrets, dan sebuah cincin yang beliau hancurkan dengan mengorbankan satu lengannya. Beliau juga mengungkapkan kalau satu-satunya cara buat ngalahin Voldemort sepenuhnya adalah dengan menemukan serta menghancurkan semua Horcrux tersebut. Horcrux? And I didn't fully understand it. Horcrux is an object in which a person has concealed. In other words, you cannot die. Can you only split this off once? Setelah berpikir sejenak, Dumbledore merasa kalau dia tahu di mana letak Horcrux selanjutnya. Tapi kali ini beliau nggak bisa mencarinya sendiri hingga meminta bantuan dari Harry lagi. Keesokan harinya saat Harry mendatangi Dumbledore di menara astronomi buat melakukan perjalanan mencari Horcrux, nggak sengaja dia mendengar pembicaraan sang profesor dengan Snape. Beliau sepertinya meminta sesuatu yang sulit kepada Snape, meskipun dia terlihat keberatan namun akhirnya dia menyetujuinya. Sesaat sebelum berangkat, Dumbledore memberi pesan kepada Harry agar mematuhi semua perintahnya tanpa kecuali. Dan mereka berdua pun segera berteleport hingga sampai di suatu pulau entah berantah dengan gua kecil di tengah lautan. Di dalam gua tersebut masih ada danau lagi hingga mereka harus menggunakan perahu buat menuju daratan kecil di tengah danau tersebut. Di sana ada sebuah wadah kecil berisi air tempat Horcrux diletakkan. Dan Dumbledore diharuskan meminum seluruh air itu dulu sebelum bisa mengambil Horcruxnya. Tentunya bukan air biasa dong ya, karena dengan sekali teguk saja bisa ngebuatnya kesakitan setengah mati dan bahkan bisa aja melupakan tujuan utamanya dalam mengambil Horcrux. Tugas Harry di sini ialah buat memastikan Dumbledore meminum semua airnya meskipun dengan cara memaksa. Singkat cerita, Dumbledore akhirnya berhasil meminum semua air di situ meskipun sempat terlihat kayak orang gila. Tapi setelah airnya habis, beliau bisa kembali normal lagi. Kemudian Harry pun segera mengambil Horcrux tersebut, tapi seketika mereka berdua malah dikepung oleh banyak makhluk aneh yang tiba-tiba datang. Sampai-sampai membuat Harry ketarik ke dalam danau. Meskipun dalam keadaan sangat lemah dengan sisa-sisa kekuatannya, Dumbledore berhasil menciptakan kobaran api yang sangat besar sehingga mereka berdua bisa lolos dari makhluk-makhluk tersebut dan berteleport kembali ke Hogwarts. Professor, it will stop, Professor, it will stop. But only... You have to keep... Kill me! No. Lalu di tempat lain diperlihatkan beberapa Death Eater lagi menuju lemari penghilang benda di Borgin and Burkes, dan di Hogwarts juga ada Draco yang menuju ruang kebutuhan tempat lemari kembarannya berada. Ternyata tujuan Draco selama ini adalah membuat jalur perjalanan bagi Death Eater untuk menyusup ke dalam Hogwarts. Dan benar saja ketika Draco membuka lemari itu, 4 orang Death Eater juga berhasil keluar dari sana. Sementara itu di menara astronomi sudah terlihat Harry bersama Dumbledore yang sangat lemah baru aja tiba. Di sana Headmaster langsung menyuruh Harry buat manggil Profesor Snape. Cuman ketika hendak turun, tiba-tiba terdengarlah suara langkah kaki menuju tempat mereka. Sehingga Harry segera disuruh sembunyi dan gak diizinkan keluar apapun yang terjadi. Ternyata yang naik ke menara astronomi mendatangi Dumbledore adalah Draco Malfoy dengan 4 pelahap maut bersamanya. Di sana Draco langsung melucuti tongkat sihir Dumbledore dan berniat membunuh Headmaster sekarang juga. Namun karena sebuah nasihat dari sang profesor sedikit meluluhkan tekadnya hingga dia pun menjadi ragu dan menurunkan sedikit tongkatnya. Kemudian dari tempat persembunyian Harry terlihat sudah mengacungkan tongkatnya ke arah Draco. Namun niatnya itu langsung digagalkan oleh Profesor Snape yang juga datang ke tempat tersebut hingga membuat Harry sedikit tenang. Setelah itu beliau langsung naik dan terlihat Dumbledore yang sedikit memohon ketika melihat kehadiran Snape di sana. Lalu seketika Headmaster Profesor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore wafat malam itu. Kemudian Snape segera membawa mereka semua meninggalkan Hogwarts melalui hutan terlarang. Harry pun kaget dan nekat mengejar mereka semua sendirian. Namun Snape yang terlalu kuat dengan gampangnya menjatuhkan Harry yang menyerang menggunakan mantra miliknya. Dia pun lantas mengakui kalau dialah sang pangeran berdarah campuran sambil berlalu meninggalkan Harry yang sudah tergeletak di tanah.
Setelah itu Harry segera mendatangi Dumbledore yang sudah nggak bernyawa dan terlihat semua orang sudah berkumpul di sana, lalu mengangkatkan semua tongkat sihirnya ke langit sebagai penghormatan kepada mendiang kepala sekolah. Lanjut beberapa hari setelahnya, barulah Harry menceritakan kepada dua sahabatnya, termasuk fakta kalau Snape lah yang sebenarnya telah membunuh Dumbledore. Dan Horcrux yang sudah susah payah mereka ambil ternyata palsu. Tapi di dalam liontin tersebut terdapat sebuah surat dari seseorang berinisial RAB yang telah lebih dulu ngambil Horcrux aslinya. Kemudian Golden Trio memutuskan buat nggak kembali lagi ke Hogwarts tahun depan karena lebih memilih buat melanjutkan perjuangan Dumbledore dalam mengumpulkan serta menghancurkan semua Horcruxnya Voldemort. Film pun ditutup dengan kepergian Fawkes, burung phoenix miliknya Dumbledore yang terlihat terbang meninggalkan Hogwarts. The end. So Universe, itulah tadi akhir dari film ke-6. Ending paling memilukan di antara semua seri Harry Potter. Setelah kematian Dumbledore fix banget. Sekarang udah nggak ada lagi yang ditakuti Voldemort di Hogwarts. Well, tungguin terus ya updatean dari channel ini karena tentunya perjalanan dari Golden Trio dalam berburu Horcrux di film ke-7. Alur ceritanya bakalan segera kita upload juga. Terima kasih bagi kalian yang udah luangin waktu buat nonton. Like aja jika kalian suka. Gua Zai pamit. See you.